Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan para peserta Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Bapak Ibu dan dari berbagai daerah dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang beragam terhimpun di Zoom Al-Hasani dalam rangka memahami makna Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian dan penjelasan surat An-Nisa ayat 59 oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Pak Dedi Sudrajat dengan Ibu Reni Suharnita. Sufrenita. Maaf Ibu kalau salah. Baik, sementara saya akan sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Nina gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dan kita semua keluarga Amin. besar Al-Hasani sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menyapa pasangan ibu dan bapak yang insya Allah ahli surga, yaitu Bapak Dedi Sudrajat dan Ibu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria sekali dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Baik Pak Ustadz, Amin. selanjutnya saya silakan kepada Pak Ustadz untuk memimpin acara tadabbur Al-Quran. Maaf, bukan tadabbur. Penjelasan dan uraian Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat, memberikan nikmat, karunia-Nya kepada kita semuanya. Sekalipun kita sebelum tidur, Allah banyak memberikan rahmat dan nikmat. Pada pagi ini Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Bersyukurlah kita, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan kita bersyukur sekali, kita termasuk orang-orang yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, dan mudah bagi kita untuk pergi ke Mekah sana karena panggilan haji. Lalu mudah juga bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Kita tidak mau berjudi, kita tidak mau minum khamar, kita tidak mau berbuat zina dan sebagainya. Itu karena
faktor iman yang ada pada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga pagi ini kita bisa beraktivitas kembali dengan sempurna. Dan Allah berikan kita nikmat usia panjang, nikmat umur kita. Dan kita jadikan nikmat umur ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Setiap gerak gerik kita, setiap langkah kita, dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit ke detik pun, kita lakukan semua dengan aktivitas bernilai ibadah. Kedipan mata kita pun ada nilai ibadahnya, karena berkedip melihat Al-Quran. Pendengaran kita juga bernilai ibadah, karena kita mendengar ayat Allah dikumandangkan. Dan mulut kita juga bernilai ibadah, karena yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat Allah. Jadi, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Kita memperbanyak bekal. Kemudian, pada pagi ini, yang sangat istimewa sekali adalah nikmat bersama Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Tidak semua orang mau belajar Al-Quran. Hanya orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala barulah dia mau belajar. Betapa banyak kita sudah mengajak orang, jawabannya entarlah, besoklah, sibuklah, inilah, itulah, yang pada prinsipnya belum terbuka hidayah. Tapi pada saat diajak kegiatan dunia yang lain, hilang. Nggak ada kesibukan mereka. Kita ajak reunian, itu bisa semua. Tapi begitu ajak Quran, malah banyak. Dan Bapak Ibu bersyukur ya, ada waktu kita untuk Al-Quran. Apapun kesibukan kita punya waktu. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur. Hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita yang terbaik. Beliaulah sang idola kita. Pada keluarga beliau diberikan oleh Allah nikmat karunia-Nya, kemudian kepada para sahabat, orang-orang yang ikut kepada beliau, dan sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Dan kita berharap kelak nanti dia Malaysia jumpa dengan beliau, dan beliau pun menunjuk kita sebagai ini umatku, ini umatku. Tanda pada kita banyak, karena kita beruduk, wajah kita berseri-seri, dan kita kena baca Quran, pun Quran memperkenalkan kita dengan beliau. Dan kita pun bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan kita belum berhenti sampai di sana. Kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah di surganya nanti. Alangkah indahnya kehidupan kita masa depan. Dan apakah permintaan kita berlebihan? Tidak, Bapak Ibu semua. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, dan kita buktikan dengan kita cinta kepada Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan kekuasaan, beliau tidak meninggalkan apapun. Yang beliau tinggalkan hanya dua, Al-Quran dan hadis. Andai saja tongkat Nabi Musa saat ini ada, mungkin orang berebut, karena itu mukjizat Nabi Musa. Andai saja ada cincin Sulaiman yang ada sekarang, orang pasti berebut. Tapi Nabi meninggalkan mukjizat dia, yaitu Al-Quran. Tapi orang tenang-tenang saja. Mari kita yang sadar, kita cintai Al-Quran. Dan kita selalu bersama Al-Quran. Kita punya moto, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas ayat surat An-Nisa, ayat ke-59. Saya bersama Pak Dedi Sudrajat dan Bu Rini Dania. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nih Pak Dedi sekarang domisilinya di mana? Di Jakarta Timur Bu ya, di Klender, di Pondokopi. Alhamdulillah. Pak Dedi kapan masuk Al-Sani Pak Dedi? Akhir Desember, tepatnya tanggal 23 Desember sampai tanggal 25 Desember masuk Al-Sani Bu ya. Alhamdulillah. Offline. Oh, offline ya. Nah, Pak Dedi, pada saat Pak Dedi sekarang, sebelumnya pernah belajar? Saya SPBU Bu ya. Saya belajar baca Al-Quran sama istri saya nih, Reni. Kilometer 0 ya? Iya. Okay. Nah sekarang Pak Dedi baca Quran, apa yang Pak Dedi rasakan? Iya begitu Bu ya, agak tersendat karena kan jadi penasaran gitu. Ada surah ayat bunyinya ini apa ini ya gitu ya Bu ya. Jadi tidak bisa seperti sebelumnya baca aja gitu Bu ya.
Sekarang nggak pengen tahu Iya, maknanya apa ya. iya betul Buya. Alhamdulillah. Nah, bersama Bu Reni pasang Pak Dedi, gimana dialognya? Bertanya jawab atau diskusi atau sifatnya apa? Iya, kadang-kadang bertengkar juga Buya. Oh, kenapa bertengkar? Iya, Punya kakak tanya. saya pendapatnya begini, eh, Ibu Reni pendapatnya begitu gitu. Ah, terus nanya ke siapa? Pendengarnya, nenek. Iya, ya diskusi dulu lah sama kakak-kakak gitu Buya. Ah, gitu. Oke, saya tanya Bu Reni dulu. Bu Reni kalau diskusi sama Pak Dedi, biasa siapa yang ngalah? Ngalah aja Buya. Ah, Saya ngalah Buya. oh iya, ngalah. Nanti tanya aja ke Pak Ustadz gitu aja ya. Iya. Apa yang dirasakan dalam keluarga Bu Reni pada saat Bu Reni dan suami ikut Al-Quran? Apa yang terasa yang paling terasa sekali? Bahagia Buya. Alhamdulillah. Bahagia bersama Al-Quran bersama suami ya. Karena Iya, kalau suami alhamdulillah istri Buya. ya. Iya. Oke. Udah siap Bu Reni ya? Insya Insya Allah Allah Buya. Buya. Ini berapa lama latihan berdua ini? Iya. Latihan berduanya ya setelah ayatnya diuraikan kemarin, dikembalikan lagi, terus kita Secara bahas. intensif ya. Iya. Oke. Jadi udah siap sekarang ya? Insya Allah Buya. Doakan Buya. Oke, kalau gitu. Reni kepalanya aja yang kelihatan itu. Turunin sedikit. Kalau gitu, waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Dedi dan keluarga. Silakan Pak Dedi. Iya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Para hadirin dan hadirat keluarga besar Gramatikal Al-Hasani yang insya Allah muliakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua dari mulai lahir hingga usia kita saat ini. Terutama nikmat iman Islam sebagai pintu kunci gerbang yang Allah ridhoi untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi yang maha adil lagi maha bijaksana. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Baginda Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul juga adalah sebagai seorang khalifah yang mengatur, merorganisir dan memanajerial di berbagai sektor kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, militer, hukum, dan pendidikan. Baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk merekonstruksi tatanan kehidupan umat manusia yang tadinya jahiliyah menjadi tatanan kehidupan umat manusia yang rahmatan bil alamin. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan suri tauladan bagi umat manusia dalam menjalani tata cara berkehidupan di dunia. Untuk bekal perjalanan pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumber panduan berkehidupan bagi umat
manusia dan juga makhluk jin. Kitab suci adalah merupakan tolok ukur kita dalam sifat, sikap, tingkah laku, serta perbuatan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat mencontoh apa yang kita mampu suri toladan beliau pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Riyal Al-Hasani sebagai penemu, penggagas metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yang dengan jerih payahnya beliau dapat kita rasakan dan buktikan bersama dalam mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Buya Asriyal Hasani adalah pembuka, kunci pintu gerbang untuk kita dapat memahami, untuk kita dapat mudah memahami, mengerti gramatikal Al-Quran. Istilahnya jika diibaratkan, membaca Al-Quran di pagi hari bagaikan membaca Al-Quran di malam hari yang hanya diterangi oleh lampu lilin. Itu sebelum kita mengerti, memahami metode Al-Quran Al-Hasani. Nah, saat sekarang setelah kita memahami, mengerti metode Al-Hasani, kita membaca Al-Quran itu bagaikan di pagi hari, misalnya. Jadi jelas gamblang dengan bimbingan Buya Asriyal Al-Hasani. Kemudian untuk itu terima kasih Buya untuk semuanya ini. Semoga Buya dan keluarga mendapatkan ganjaran surga Firdaus dan dapat pula bersanding dengan baginda semoga Buya dapat bersanding dengan baginda Nabi Muhammad. Begitu pula dengan saudara-saudara kami, keluarga besar Al-Hasani, untuk semuanya itu sama-sama kita dapat mendapatkan surga Firdaus. Begitu pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru-guru pembimbing, yaitu Pak Budi Purnomo, Ibu Aini, Ibu Pepe, Bapak Saat, Ibu Nel, Ibu Evi, Ibu Wati, Bapak Joko Suranto, Bapak Raplis untuk Tasin, dan Ibu Yanti, dan guru-guru pembimbing baru lainnya yang saat ini tampak. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada kakak saya, Uni Upik,
Sakrahum ini yang telah membawa saya dan istri saya beserta keluarga saya semua untuk masuk di pelajaran metode gramatikal alasan ini. Semoga amal ibadah dari kakak saya ini mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani yang begitu erat tali kekeluargaannya, saling support karena diikat dengan Al-Quran. Seperti tagline-nya, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tiada henti menggapai naungan ilahi. Dan apabila pada saat kami menyampaikan uraian presentasi surat An-Nisa ayat 59 ini ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan, mohon dimaafkan seluas-luasnya karena itu kan kekurangan ilmu kami, dan mohon dikoreksi, diluruskan, dan dibantu untuk diperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan dipermudah dalam mempelajari Al-Quran ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kata sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 59 ini akan kami urai dengan gramatikal Al-Hasani, terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 13. Bagian kedua dari ayat 14 sampai ke 33. Dan bagian ketiga dari penggalan, mau saya maaf, dari penggalan tadi saya ulang ya. Bagian pertama dari penggalan 1 sampai ke 13, bagian kedua penggalan ke 14 sampai ke 33, dan penggalan ketiga bagian ketiga penggalan 34 sampai ke 38. Untuk bagian pertama akan diuraikan oleh saya, dari itu penggalan 1 sampai 13, dan bagian kedua dan 3 akan diuraikan oleh Ibu Reni. Kemudian Ibu Reni silakan untuk membaca ayat An-Nisa 59. Baik, terima kasih Pak Dedis. Terima kasih Buya, Bu Nina. Saya akan mencoba membacakan dulu ayatnya. Surat An-Nisa 59 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ya, baiklah. Saya akan uraikan surat An-Nisa 59 ini dengan 38 penggalan. Bagian pertama dari 13 penggalan, ia merupakan huruf bermakna. Oh ya, maaf. Penggalan pertama, ia. Penggalan kedua, ayu, ayuha. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, atiu. Atiu. Penggalan keenam, Allah. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan ke-8, atiu. Penggalan ke-9, ar-rasula. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, ulil amri. Penggalan ke-12, min. Penggalan ke-13, kum. Penggalan ke-14, fa. Penggalan ke-15, in. Penggalan ke-16, tanajatum. Penggalan ke-17, fi. Penggalan ke-18, syai'in. Penggalan ke-19, fa. Penggalan ke-20, ruddu. Penggalan ke-21, hu. Penggalan ke-22, ila. Penggalan ke-23, Allahi. Penggalan ke-24, wa. Penggalan ke-25, ar-rasuli. Penggalan ke-26, in. Penggalan ke-27, kuntum. Penggalan ke-28, tu'minuna. Penggalan ke-29, bi. Penggalan ke-30, Allahi. Penggalan ke-31, wa. Penggalan ke-32, yaumi, al-yaumi. Penggalan ke-33, akhir, al-akhiri. Penggalan ke-34, zalika. Penggalan ke-35, khairun. Penggalan ke-36, wa. Penggalan ke-37, ahsanu. Penggalan ke-38, ta'wila. Saya akan uraikan penggalan 1 bagian pertama, yaitu penggalan 1 sampai ke 13. Ya, penggalan pertama, ya, huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha. Huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, alladzina. Kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu. Bentuknya KKL, cirinya ada waw sukun di akhir kata. Pelakunya hum,
akar katanya amina. Pola kata kerjanya af'ala. Artinya beriman. Jadi amanu adalah kalian telah beriman. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 49. Kemudian penggalan kelima, atiu. Bentuknya KKP yang berasal dari KKSAD. Cirinya yaitu ada huruf tu dan waw, nah, waw sukun na di akhir kata. Pelakunya antum, akar katanya setelah akar katanya to'a, ini berlaku kaidah sia dan kaidah sia 3 and learn dan kaidah sia poin 1 dan 2. Kaidah 1 poin 2. Ya. Di mana try and learn-nya itu dari toya'ah menjadi tawa'ah, kemudian masuk kepada kaidah sia kaidah sia 1 poin 2, yaitu di mana ada huruf waw dan ya di tengah-tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Sehingga kalau dirunut dari toya'ah menjadi tawa'ah, kemudian menjadi to'ah. Pola kata kerjanya af'ala, artinya mematuhi. Nah, jadi atiu adalah kalian patuhilah sebagai bentuk KKP. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 242. Kemudian penggalan ke-6, Allah. Allah. Penggalan ke-7, wa. Huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, atiu. Bentuknya KKP. Asalnya dari KKSAD. Tuti'una. Cirinya ada huruf tu dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya antum. Akar katanya menjadi to'a, itu berlaku seperti tadi kaidah sia 3 and learn dan kaidah sia 1 poin 2, yaitu dari toya'a menjadi towa'a dan berlaku kaidah sia 1 poin 2 menjadi to'a. Jadi seperti tadi yang sudah diuraikan. Pola kata kerjanya af'ala, artinya mematuhi. Jadi kata atiu ini artinya adalah kalian patuhilah sebagai bentuk KKP. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 242. Penggalan ke-9, ar-rasulah. Bentuknya kata benda dari kata kerja tunggal. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Artinya rasul atau utusan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 141. Penggalan ke-10, wa 10. Huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 11, ulil amri. Terbagi 2. Bentuknya adalah kata benda murni untuk ulil.
Asal katanya ulu menjadi uli. Ulu adalah bentuk jamak berjenis laki-laki, yang artinya yang empunya. Ada di Kamus Munawir halaman 49. Sama di dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 53 pun artinya yang mempunyai. Kemudian kata amri adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja. Akar katanya amara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya perintah, penguasa, atau pemimpin. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48 dan Munawir halaman 38. Iya, ini tiga artinya perintah, penguasa. Kemudian penggalan ke-12, min, huruf bermakna. Artinya dari sebagian. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan 13, kum. Kata ganti artinya kalian. Demikian uraian saya dari penggalan 1 sampai ke 13 dari surat An-Nisa 59. Untuk selanjutnya Arti bagian ya. Arti untuk penggalan 1 sampai ke 13 artinya adalah duhai orang-orang yang mereka telah beriman, kalian patuhilah Allah dan kalian patuhilah Rasul dan yang mempunyai perintah dari sebagian kalian. Demikian penggalan 1 sampai 13 yang saya uraikan. Untuk kemudian saya persilakan untuk Ibu Reni menguraikan penggalan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya akan, Bapak Ibu, Buya izinkan saya akan melanjutkan menguraikan bagian kedua dan ketiga dari surat An-Nisa ayat 59 ini. Bagian keduanya, fa'in tanaza'tu, fa itu huruf. Saya tidak ulang lagi ya Pak langsung menerjemahkan ya, tadi sudah dibacakan langsung diterjemahkan. Fa bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Kemudian penggalan ke-15 in, huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-16 tanaza'tum, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri-cirinya ada harokat fathah di awal kata dan ada tum di akhir kata. Sekaligus menunjukkan ini adalah pelakunya antum. Akar katanya naza'a. Pola kata kerjanya tafa'ala. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448 berbantah-bantahan. Jadi tanaza'tum artinya kalian telah berbantah-bantahan atau berselisih. Penggalan ke-17 fi merupakan huruf jar, artinya atas atau pada. Penggalan ke-18 syai'in, bentuknya kata benda kata kerja, berasal dari kata sya'a. Karena sya'a menjadi sa'a, ini berlaku kaidah SIA 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya sesuatu.
Selanjutnya, fa, penggalan ke-19 fa, artinya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20, ruddu, bentuknya kata kerja perintah, asalnya dari KKSAD. KKSAD-nya tarudduna. Pelakunya adalah antum, akar katanya rodda, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 140, mengembalikan. Jadi ruddu, kalian kembalikanlah. Penggalan ke-21, hu, merupakan kata ganti dia. Penggalan ke-22, ila, merupakan huruf bermakna huruf jar, artinya kepada. Allahi, penggalan ke-23, artinya Allah. Penggalan ke-24, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-25, ar-rasuli, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Akar katanya rosila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya utusan atau rasul. Lanjut kepada penggalan ke-26. In, huruf bermakna. Artinya jika, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan ke-27, kuntum. Kuntum bentuknya KKL. Ciri pelakunya ada tum di akhir kata, yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya, setelah dibuang, untuk mengetahui akar kata, setelah dibuang ciri-ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf bervola full atau tinggal 2 huruf yang berharokat domah sukun. Ini adalah kaidah SIA 1.3. Jadi dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf berpola full, jadi kun. Berubah apabila dalam kaidah SIA 1.3, apabila setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf berpola kun atau full, tambahkan huruf waw di tengah kata. Jadi kun menjadi kawana. Kawana kemudian berubah waw menjadi alif jadi kana. Jadi akar katanya kana, pola kata kerjanya fa'ala, artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus 386, kalian adalah. Selanjutnya, penggalan ke-28. Tu'minuna. Bentuknya KKSAD, ciri-cirinya ada huruf berharokat domah di depan tu, di akhir katanya ada waw sukun dan na. Ini menunjukkan pelakunya adalah antum. Pola kata kerjanya af'ala. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya kalian akan atau sedang beriman. Akar katanya, maaf ini terlewat ya. Akar katanya amina. Ke penggalan berikutnya, penggalan ke-29 di huruf bermakna, artinya kepada. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 55. Penggalan ke-30, Allahi, Allah. Penggalan ke-31, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32, al-yaumi, bentuknya kata benda murni, bentuknya kata benda, ciri-ciri kata bendanya alif lam, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya
fa'lun. Artinya hari. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 510 Munawir. dan Munawir 1591, artinya sama hari. Penggalan ke-35. Al-akhiri. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, objek tunggal. Ciri KBPA-nya, ciri KBPA ada kasroh di huruf kedua akar kata. Akar katanya akhoro. Akar katanya akhoro. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang akhir ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Selanjutnya Bagian 2. bagian ketiga, arti bagian kedua adalah maka jika kalian berbantah-bantahan dalam sesuatu, maka kembalikanlah oleh kalian dia kepada Allah dan Rasul jika kalian adalah orang-orang yang sedang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Lanjut bagian ketiga, dalika penggalan ke-34 merupakan kata tunjuk jauh. Artinya demikian itu ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 133. Penggalan ke-35 khairun. Bentuknya kata benda, kata kerja atau KBKK. Akar katanya khoro. Ini juga berlaku kaidah SIA 1.2. Jadi, setelah dilakukan try and learn, khoro itu akar katanya dari khoyaro. Menjadi khoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di dalam sebaik-baik. Penggalan ke-36 huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-37 ahsanu. Bentuknya kata benda superlatif. Akar katanya hasuna. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 103, artinya yang paling utama. Selanjutnya penggalan ke-38, penggalan terakhir dari ayat 59 An-Nisa, takwilan. Takwilan bentuknya kata benda, kata kerja atau KBKK, objek tunggal. Akar katanya awala. Ciri-ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Kemudian akar katanya adalah awala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya taf'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya tafsir atau keterangan. Jadi untuk bahagian 3 ini artinya adalah demikian itu sebaik-baik dan keterangan yang paling utama. Arti keseluruhan dari ayat 59 ini saya bacakan. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman, kalian patuhilah Allah dan kalian patuhilah Rasul dan yang mempunyai perintah dari sebagian kalian. Maka jika kalian berbantah-bantahan dalam sesuatu, maka kembalikanlah oleh kalian dia kepada Allah dan Rasul jika kalian adalah orang-orang yang sedang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Demikian itu sebaik-baik dan keterangan yang paling utama. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian kami
ayat 59 dari surat An-Nisa ini. Mohon maaf, kami mohon ampun kepada Allah jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam penyampaian ini, dan mohon maaf juga kepada Buya, kepada guru-guru yang sudah memberikan motivasi, yang sudah mengarahkan kami untuk bisa menguraikan ayat ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Reni. Setelah diuraikan, apa lagi yang terasa Bu Reni sama Pak Dedi ini? Udah plong ya. Kenapa? Apa yang terasa tadi Pak Dedi kok agak sandek tadi? Iya, Apa? terharu Bu ya. Terharu Bu ya. Kenapa? Sebelumnya belum bisa memahami seperti tadi ya. Iya. Terharu bersyukur ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu biasanya itu puncak bahagia Pak Dedi. Iya, betul Bu ya. Kita nggak bisa bayangkan selama ini kita bisa memahami Quran, Iya. tiba-tiba kondisinya kita sudah memahami Quran. Ya. Mudah-mudahan Pak Dedi sama keluarga bisa istiqomah Iya. Pak Dedi ya. Iya, apalagi kan saya kan bukan latar belakang pesantren Bu ya. Saya Betul, juga belajar ngaji juga sama istri saya. Ya, ya. Pelan-pelan. Jadi begitu selalu berdiskusi ya. terharunya saya gitu ya. Ya. Itulah Al-Quran membuat kita, kalau kita belajar yang lain, nggak sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Tapi kalau Al-Quran menjam ke kalbu kita. Semoga Pak Dedi bisa istiqomah Pak Dedi ya. Amin, Kita, amin. kita niat sampai akhir ayat kita tetap bersama. Masalah bisa tapi itu proses. Kita harus bisa dulu, yakinkan bahwa Al-Quran itu mudah. Itu Pak Dedi ya. Iya, Bu Boleh ya. Terima Iya, kasih. Lalu, Bu Reni, dalam hal kita berkeluarga, banyak pasangan-pasangan yang belajar suami istri itu rata-rata mereka merasakan bahwa ada suasana yang hidup dalam keluarga itu. Biasanya ngobrolnya kemana-kemari, sekarang mau ngobrol kata-kata saja, hanya pola, nanya itu, sehingga obrolannya itu sudah mengarah ke akhirat. Dan setiap yang diobrolkan itu bernilai ibadah. Ya, ini sama Pak Dedi sekarang ngobrolnya banyak tentang ayat-ayat aja kan. Ya, ngomongnya ya kadang-kadang tentang ayat, kadang-kadang ya memang lebih mengingatkan bahwa ayo kita belajar lagi Al-Quran untuk kan tujuan kita adalah akhiratnya yang indah gitu ya Bu ya. Ya, Akhiratnya suami indah istri nanti sampai ke akhirat sana ya. Bukan Iya. hanya di dunia, tapi sampai akhirat sana. Baik Pak Dedi dan Pak Bu Reni ya, semoga bisa selalu bersama Anda. Amin. Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang telah diuraikan. Saya menambah. Masya Allah, luar biasa Ustadz Dedi. Selamat, sukses. Aduh, terima kasih. Oke, nanti diberikan kesempatan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tambahkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aman. Tadi sudah diuraikan. Ya wahai, ayyuhawai. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman. Jadi panggilan kepada orang-orang yang beriman dengan kasih sayang Allah. Ya wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ati Allah. Patuhlah kalian semua kepada Allah. Patuhlah kita kepada Allah. Taatlah kita kepada Allah. Wa atiur rasul, dan kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah ada ati'u, taat kepada Rasul juga ati'u. Tapi pada saat wa'ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Artinya patuh dulu kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan kita juga patuh kepada pemimpin yang patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi katanya kalau pemimpin itu patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul, maka kita ikut patuh kepada dia. Kemudian fa'in tanaza'tum, maka jika kalian berbantah-bantahan, berbeda pendapat dalam satu hal, fi syai'in itu ya, dalam satu urusan, kita berbeda pendapat, bertengkar, berbantah-bantahan, maka perintah selanjutnya adalah faruddu, maka kembalikan oleh kalian urusan tersebut ilallah, pada Allah, war rasul, pada Rasul. Kita berbeda pendapat tentang bagaimana seseorang ini kita kembalikan kepada Rasul. Jadi kembalikan pada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Bagaimana kata Allah? Bagaimana dalam Al-Quran? Bagaimana kata Rasul? Bagaimana hadis? Kita kembalikan kepada Allah dan Rasul.
Itu pun yang catatan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kita percaya, kalian percaya kepada Allah dan kalian percaya kepada hari akhirat. Tentu kita pastilah percaya pada Allah. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, nah, ini sebuah ikatan bagi kita. Kita pasti percaya kepada Allah, pasti percaya kepada Rasul. Maka kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada hadis-hadis. Jangan kita memutuskan sendiri yang tidak ada dasarnya. Nanti oleh Pak Saan akan dibahas lebih dalam lagi. Kemudian, zalika, demikianlah lebih baik, khairum lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dengan yang terbaik cara keterangannya. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus mengacu selalu kepada Al-Quran dan mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, inilah pengertian dari ayat ini, surah An-Nisa ayat 59. Semoga apa yang kita uraikan pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pegang sebagai cara hidup kita. Dan itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah, kami mohon dibacakan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada moderator Bu Nina Rahayu. Silakan Bu Nina Rahayu. Terima kasih Pak. Demikian tadi uraian surat An-Nisa ayat 59 yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Hasrizal dan didampingi oleh Bapak Dedi dan Ibu Reni. Alhamdulillah mumtaz Ibu Reni dan Pak Dedi sudah menguraikan gramatika surat An-Nisa ayat 59 dengan tenang, lancar, dan mumtaz. Selamat ya Ibu dan Bapak.